Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel HAMMT, langkahkan kakimu, wujudkan impianmu. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu mahasiswi di kampus penerbangan di Yogyakarta. Ya, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita harus kenal dulu dong sama kakak yang di depan ini. Next ke kakak ini, yuk kenalan. Halo guys, nama aku Lala Olivia Titanika. Aku berasal dari Lombok. Jadi sekarang aku sedang belajar di salah satu kampus penerbangan di Yogyakarta. Oke, sebelum kita tanya-tanya kakak yang cantik ini, ya kita harus, jangan lupa kalian yang nonton harus subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Kalian dukung ya channel kami dengan subscribe. Oke. Oke kak, jadi yang pertama kali aku kepoin, apa alasan kakak untuk masuk menjadi salah satu taruni di kampus penerbangan Yogyakarta? Jadi sebenarnya dari dulu aku emang udah tertarik di dunia penerbangan karena emang basicnya aku tuh emang di penerbangan gitu. Dari dulu aku pernah ikut kedirgantaraan, aku pernah ikut. Nah, di sana aku mau ngelanjutin gimana sih sebenarnya lebih mendalam tentang kedirgantaraan. Gitu. Jadi syarat-syaratnya itu apa kak? Kalau untuk syarat-syaratnya sih ngelengkapin berkas. Itu berkasnya harus sesuai fisiknya gitu. Fisiknya dari tingginya, berat badannya gitu. Tapi untuk biasanya untuk pendaftarannya itu per gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Untuk gelombang 1 itu biasanya ada potongan harga buat masuknya gitu. Jadinya harus berlomba-lomba siapa yang keterima di gelombang 1 gitu. Kira-kira tinggi dan berat badan kakak berapa biar bisa masuk ke taruni? Kalau aku sih, kalau tinggi aku 163, berat badan nggak tahu sih sekarang ya, nggak tahu soalnya aku belum pernah ini. Oke. Terus di saat pertama kali kakak keterima di salah satu taruni di Yogyakarta, kakak emang niatnya jurusan apa? Dulunya sih aku pengennya kan ambilnya tuh pramugari. Nah itu D1 cuma 1 tahun. Tapi karena orang tua aku yang nggak ngasih jadi pramugari, ya udah aku pindah jurusan. Jadinya aku pilihnya MTU. Tahu nggak MTU itu apa? Apa tuh? MTU itu manajemen transportasi udara. Sebenarnya dia lebih bisa ke pramugari, bisa ke pusat perhubungan juga bisa, ke staf bandara juga bisa gitu. Ya aku ambilnya yang 4 tahun, D4. D4 bukan S1? Enggak. Sama sih sebenarnya. Ya biasanya, tapi kalau S1 tuh biasanya yang teknik dirgantara, yang teknik. Kalau manajemen transportasi udara itu untuk biasanya D4 gitu. Ada juga D3 itu di sana kayak manajemen transportasi. Jadinya dia transportasinya tuh lebih umum, bisa ke kereta, bukan hanya ke penerbangan aja gitu. Kalau boleh tahu kakak sebelum mau masuk kampus ini, kakak itu alumni pondok, pesantren, atau SMA luar? Iya, aku alumni pesantren. Pesantrennya tuh di Lombok tuh. Tapi karena aku sebenarnya pengennya juga sih kuliahnya di pesantren gitu kan. Tapi karena emang aku dari dulu basicnya emang pengen di penerbangan, jadi aku masuk penerbangan. Oh iya. Jadi bukan masalah ya kalau kita lulusan pesantren kita mau jadi pramugari atau di
suatu bidang yang di luar basic kita di pesantren gitu ya kan. Itu bukan alasan sih, karena setiap orang kan punya tujuan masing-masing gitu kan. Ya udah, terserah mau jadi apa. Mungkin dari sini dia emang maunya kayak gini gitu. Ya, jadi bukan jadi penghalang ya status pesantren dulu. Ya, jadi next ke selanjutnya, suatu yang unik yang kakak pernah alami di kampus itu apa? Suatu yang unik ya. Jadi kalau di kampus aku itu dianjurin buat asrama 1 tahun. Nah setelah itu baru bisa keluar dari asrama. Dan di asrama itu punya aturan juga. Kayak lebih ke aturan pondok gitu sih juga, karena di sana tuh warnain rambut nggak boleh gitu. Kalau keluar harus pakai baju polo, harus pakai sepatu. Intinya kayak punya aturan sendiri. Setiap malam ada apel gitu. Biar tertib ya kak ya. Di sana orangnya nggak ada yang non muslim juga, apa yang muslim semua? Enggak, ada yang non muslim juga sih, banyak. Tapi ya toleransi juga sih ya, karena di sana kan kampus penerbangan. Ya udah, jadinya umum gitu. Kak, boleh ceritain gimana pengalaman kakak semenjak pertama kali, kan kakak itu alumni pesantren gitu, gimana pas pertama kali keluar dari pesantren terus langsung ke dunia luar kayak gitu, langsung ketemu sama orang yang non muslim kan, gimana pendapat kakak? Kalau masalah baru pertama kali keluar dari pondok sih, emang iya. Aku tuh orangnya susah banget buat beradaptasi sama orang kan. Tapi karena aku tahu dunia luar itu kayak gimana, baru tahu gitu kan. Ya udah, kita harus netral aja. Gimana seharusnya kita. Kalau emang di pondok kita harus kayak gitu. Kita harus ikutin. Intinya aku tuh ingat kata-kata pimpinanku yang bilang, wherever you are, be there. Dimanapun kamu berada, di sanalah kamu. Jadinya kalau kita di dunia perantauan, maksudnya di tempat orang, ya kita harus ikutin di sana tuh kayak gimana sih gitu. Kalau kita di tempat kita sendiri ya gimana kita kan itu nggak masalah, tapi itu kan tempat orang, jadinya kita harus ikutin gimana orang itu. Ya harus pintar-pintar beradaptasi ya, harus netral gitu. Oke, baik kak, terima kasih ya atas semua pertanyaan yang telah dijawab sama kakak, dan banyak motivasi juga yang kita dapetin dari kakak ya. Sebelum kita tutup segmen pada kali ini, kita boleh dong minta motivasi atau kata-kata spesial dari kakak. Oke, untuk kalian semua yang berasal dari pesantren, itu tidak menutup kemungkinan buat kuliah dimanapun, karena kita punya jalan sendiri. Ya udah, be yourself, itu aja sih. It's good. Buat kalian jangan lupa like, comment, and share video kita. Maaf bila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang tidak senonoh yang kalian lihat ya. Kami mohon maaf. Ya sekian, terima kasih kalian telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.